kembali belajar bersama Bu An. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Sehat semua? Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan juga semangat dalam belajar. Kali ini Bu An akan menyampaikan pembahasan materi kelas 2, tema 3, subtema 4, pembelajaran 4, ada di halaman 134 sampai dengan 140. Baik anak-anak, Ibu langsung ke pembahasan materi ini. Materi pembelajaran 4, ayo mengamati anak-anak. Upacara Hari Sumpah Pemuda. Tentu anak-anak sudah tahu bahwa Hari Sumpah Pemuda ini adalah hari peringatan nasional yang jatuh setiap tanggal 28 Oktober. Ibu bacakan dulu teksnya. Upacara berlangsung khidmat. Upacara diikuti seluruh siswa dan guru. Pembina upacara memberi pengarahan. Pembina upacara berpesan agar siswa terus rajin belajar. Seluruh siswa harus bersatu membangun bangsa. Kemudian ada petugas yang membacakan naskah Sumpah Pemuda. Baik, Ibu bacakan naskah Sumpah Pemudanya anak-anak. Anak-anak menyimak. Naskah Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Di sini perlu Ibu jelaskan anak-anak, inti dari Sumpah Pemuda, inti dari naskah Sumpah Pemuda ini adalah satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Di sini perlu anak-anak ketahui juga bahwa tanah air kita adalah Indonesia. Bangsa kita ini, meskipun kita ini beragam, kita adalah satu bangsa Indonesia, dan kita memiliki bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Ibu lanjutkan membahas materi Ayo Berlatih anak-anak. Pilihlah kata berikut yang memiliki arti sama. Ibu sudah pernah menjelaskan kalau suatu kata memiliki arti sama, ini disebut dengan sinonim. Sinonim itu artinya kata yang memiliki arti sama. Berilah tanda centang pada jawaban yang tepat. Soal pertama, tanah air. Sinonim dari kata tanah air adalah tanah kelahiran. Kita centang anak-anak di sini. Lanjut ke soal kedua, bangsa. Sinonim kata bangsa adalah masyarakat. Kita centang di sini anak-anak. Lanjut ke soal ketiga, sumpah. Sinonim kata sumpah adalah ikrar. Selanjutnya ke soal keempat, khidmat. Khidmat sinonimnya adalah kata kusuk. Di sini kusuk. Kita centang. Selanjutnya untuk soal kelima ada kata bersatu. Sinonim kata bersatu di sini adalah berkelompok. Ini kita centang. Di mana kita bisa mencari sinonim atau arti kata? Ini kita bisa mencari arti kata yang sulit di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nanti anak-anak mencoba kembali mencari sinonim ataupun arti kata tanah air, bangsa, sumpah, khidmat, dan bersatu di KBBI. Ibu lanjutkan ke materi mengenal perbedaan suku anak-anak. Indonesia dikenal kaya akan berbagai suku bangsa. Ada suku Jawa, Sunda, Batak, Dayak, dan Bali. Suku Jawa berasal dari Jawa. Suku Sunda berasal dari Jawa Barat. Suku Batak berasal dari Sumatera Utara. Suku Dayak berasal dari Kalimantan. Suku Bali berasal dari Bali. Masih banyak suku-suku lain yang terdapat di Indonesia.
Tentu anak-anak bisa mengerti atau sudah mengetahui daerah asal anak-anak atau suku anak-anak masing-masing. Kalau Ibu, Bu Ani ini berasal dari suku Jawa dan Ibu tinggal di Pulau Jawa, tepatnya di Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya, Ibu jelaskan gambar pakaian adat yang ada di sebelah kanan di sini anak-anak. Yang pertama, di sini ada pakaian adat dari suku Dayak Kalimantan. Yang kedua, di sini ada gambar pakaian adat dari Bali ini. Pakaian adat dari Bali anak-anak. Yang ketiga, ini pakaian adat dari suku Batak di Sumatera Utara. Selanjutnya, di sini gambar keempat di sini ada pakaian adat dari suku dari Papua. Ini ada bisa suku Asmat, bisa juga suku Dani. Dan yang keempat, yang kelima ini anak-anak, ini pakaian adat dari Jawa Tengah. Ini, kalau suku di Bali ini ada Bali Aga di sini. Kalau di Jawa di sini ada suku Jawa. Ini. Ibu lanjutkan. Siti berasal dari Jawa. Beni berasal dari Sumatera Utara. Dayu berasal dari Bali. Leni berasal dari Kalimantan. Edo berasal dari Papua. Ibu lanjutkan membahas anak-anak materi Ayo Berlatih. Pasangkan nama-nama siswa berikut sesuai dengan sukunya. Pasti anak-anak sudah bisa ini. Dayu dari Bali, ini dari suku Bali, kita hubungkan anak-anak. Kita panah ke suku Bali di sini. Selanjutnya di sini ada gambar Edo, ini dari Papua. Kita pasangkan dengan Papua anak-anak Edo. Lanjut Beni. Beni ini berasal dari Sumatera Utara. Beni berarti berasal dari suku Batak. Karena suku Batak ini merupakan salah satu suku yang tinggal di Sumatera Utara. Selanjutnya, gambar keempat di sini ada Siti. Siti ini berasal dari suku Jawa. Sekarang tuliskan suku atau daerah asal 10 temanmu. Di sini Ibu memberi alternatif anak-anak. Kalau anak-anak nanti memasukkan ke dalam tabel ini 10 nama teman anak-anak sesuai dengan daerah asalnya masing-masing. Ini kita sekalian belajar tentang suku dan daerah asalnya anak-anak. Yang pertama, Ayu. Ini suku Jawa dari Jawa Tengah. Yang kedua, Made. Ini berasal dari Bali. Yang ketiga, ini Tania. Berasal dari suku Jawa, tinggal di asalnya Jawa Timur. Ini selanjutnya ada Marta. Ini suku Ambon, asal daerahnya dari Maluku. Ini anak yang kelima, Bagas. Dari suku Jawa, daerah asalnya adalah DI Yogyakarta. DI ini singkatan dari Daerah Istimewa. Nomor 6, nama anak Dedi. Ini berasal dari suku Sunda. Suku Sunda itu daerah asalnya dari Jawa Barat. Selanjutnya yang ketujuh ada Vina. Vina dari suku Jawa. Suku Jawa ini berasal dari Jawa Tengah. Jadi suku Jawa ini bisa dari Jawa Tengah, bisa dari Jawa Timur, bisa juga dari DI Yogyakarta. Selanjutnya nomor 8 ada Dani. Dan ini dari suku Betawi. Suku Betawi ini daerah asalnya adalah DKI Jakarta. Selanjutnya ada Rizka di nomor 9. Ini dari suku Madura. Suku Madura itu daerah asalnya adalah Jawa Timur provinsinya. Selanjutnya ke 10 ada Beni. Beni ini berasal dari suku Batak. Ini daerah asalnya dari Sumatera Utara. Penulisan yang tepat Sumatera, anak-anak ini Sumatera. Lanjut ke materi Ayo berdiskusi anak-anak. Diskusikan dengan temanmu bagaimana sebaiknya sikapmu kepada teman yang berbeda suku atau daerah asal dalam kelompok. Sampaikan hasil diskusimu di depan kelas. Ini Ibu memberi alternatif bagaimana kita harus bersikap terhadap teman kita yang berbeda suku atau berbeda daerah asal.
Sikap kita terhadap teman yang berbeda suku atau daerah asal sebaiknya saling menghormati, tidak saling mengejek, mau bekerja sama, dan tetap menjaga kerukunan. Ibu lanjut ke materi Ayo Berlatih anak-anak. Tuliskan beberapa pecahan uang yang jika digabungkan akan memiliki jumlah yang sama dengan uang berikut. Ini kita diminta untuk menuliskan anak-anak. Kalau diminta menuliskan, kita tidak perlu menggambar uangnya. Di sini, mulai dari soal nomor 1. Siti membeli pensil warna seharga Rp4.000. Untuk membayar harga Rp4.000, di sini Siti bisa menggunakan 2 lembar uang 2.000-an. Jadi Rp4.000 ini senilai dengan 2 lembar 2.000-an. Lanjut ke soal kedua. Dayu membeli buku gambar seharga Rp3.000. Rp3.000 ini, untuk membayar ini, Dayu bisa menggunakan 1 lembar uang 2.000-an dan 1 keping 1.000-an. Ini Ibu hanya memberi alternatif. Anak-anak menggunakan perhitungan yang lain boleh, misalnya Rp4.000 menggunakan 4 keping uang 1.000-an juga boleh. Ini menggunakan beberapa keping uang 500-an juga boleh anak-anak, asalkan senilai yaitu sama Rp3.000. Lanjut ke soal ketiga. Benny membeli krayon seharga Rp5.000. Ini untuk membeli krayon Rp5.000 ini Benny bisa menggunakan 1 lembar 2.000-an dan 3 keping 1.000-an. Ini 2.000 ditambah 3.000. 5.000 sudah senilai Rp5.000. Lanjut ke soal keempat. Edo membeli buku tulis seharga Rp2.000. Rp2.000 ini bisa menggunakan uang ini nilainya sama dengan 1 keping 1.000-an dan 2 keping 500-an. Jadi kalau Benny akan membayar Rp2.000 bisa menggunakan 1 keping 1.000-an dan 2 keping 500-an. Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.